أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، وكم من نعمة أنعمت علينا قل لك شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا قل لك صبرنا. سبحانك سبحانك ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah. Nikmat iman, nikmat Islam itu yang sangat berharga sekali. Karena inilah modal kebahagiaan dunia dan akhirat. Betapa banyak dengan kasat mata seakan-akan mereka lebih bahagia daripada kita. Padahal mereka tidak ada keimanan. Bahkan ada orang-orang yang tidak beriman, hartanya jauh lebih baik daripada kita. Fisiknya lebih baik daripada kita. Ingat, sesungguhnya mereka tidak mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hai orang-orang yang beriman, ya alladzina aman, hai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah lillahi walil rasul, seruan Allah dan seruan Nabi Muhammad SAW, itu Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita ikuti. Idza da'akum lima yuhyikum. Apapun perintah mereka, sesungguhnya itu bisa menghidupkan kita kebahagiaan dunia, apalagi kehidupan akhirat. Lima yuhyikum. Inilah kita mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Wa'lamu. Ingat, camkan. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu membatasi antara manusia dan hatinya. Subhanallah. Bayangkan. Jadi apapun yang terbesit mau masuk dalam hati pikiran kita, Allah sudah mengetahuinya. Artinya Allah lebih tahu daripada diri kita. Apa yang kita rasakan, Allah lebih tahu daripada apa yang kita rasakan. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Rasa kecintaan kita yang begitu dahsyat kepada Allah dan Rasulnya, kalau memang betul-betul cinta, kita pasti tunduk patuh apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita enggan untuk jauh dari Allah dan Rasul. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ilustrasikan. Karena kebiasaan saya, apapun yang terjadi di depan mata, ada pesan dari Allah Azza wa Jalla buat diri saya. Meta level reflection. Apapun kejadian, sekecil apapun. Sampai pun keluar rumah,
Pas ada daun jatuh, yang sudah mengunung jatuh. Allahu Akbar. Itu ada pesan. Bayangkan, daun jatuh pun memberikan pesan kepada kita. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Daun yang terjatuh Allah tahu. Dan di dalam kasus yang kecil yaitu daun jatuh ada pesan. Sehebat apapun daun dia akan terjatuh dan akan kembali ke tanah. Sehebat apapun kita, kita akan dikubur, akan wafat dan dikubur kembali kepada tanah. Subhanallah. Apalagi kejadian-kejadian yang lebih dahsyat daripada terjatuhnya daun. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tentang kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu saya aktif di Masjid Raya Pondok Indah. Aktif buat konseling dari pagi sampai malam. Konsultasi khusus hari Senin, ada kajian. Suatu hari saya harus sampai situ untuk ya ada ketemu dengan jemaah-jemaah konsultasi tentang hukum-hukum Islam, masalah keluarga, masalah waris, masalah bayar. Saya harus on time, bahkan in time. Posisi saya agak jauh, maka saya naik busway. Naik busway. Karena kalau naik mobil biasa pasti tidak akan sampai. Saya lihat ada kursi kosong. Sementara ada orang-orang berdiri. Orang-orang berdiri. Ini kursi kosong, kenapa tidak duduk? Otomatis saya ambil kursi itu dan saya duduk. Hitungan detik baru saya mau duduk. Ternyata di samping saya orang yang sangat bau sekali badannya. Kotor, jorok, dan nggak betah. Akhirnya saya berdiri. Dan orang-orang yang berdiri itu melihat saya senyum-senyum. Akhirnya pun saya berdiri seperti mereka. Singkat cerita, di depan ada halte lagi, orang masuk, mengerjakan apa yang saya kerjakan. Duduk sebentar, kemudian dia berdiri. Bau. Nah, saya sampai dalam masjid, saya berwudu. Berpikir, ya Allah, ajarkan aku. Ada pesan apa kejadian tadi? Itu menjadi kebiasaan saya. Apapun. Apapun. Sampai pun saya masuk telah mall ataupun telah tempat umum, terminal, airport, tidak dapat parkir. Ya Allah, dosa apa ya Allah? Seperti itulah kita harus bisa merefleksikan diri kita. Reflection. Saya berwudu. Saya berwudu baru menyadari. Seakan-akan ada dialog dalam hati saya. Bukankah Anda tidak betah dengan orang yang bau dan kotor jorok? Ternyata samping saya orang gila. Badannya kotor sekali. Tapi pakai air baju tidak telanjang. Kotor. Kita yang biasa bersih tidak betah duduk bersama orang yang kotor. Subhanallah. Bau dan kita tidak akan berlama-lama. Jadi sesuatu yang bersih itu tidak bisa digabung dengan yang kotor. Subhanallah. Allah Maha Suci. Betapa banyak orang susah untuk membaca Al-Quran. Berarti ada dosa yang menyebabkan dia jauh dari Al-Quran. Karena yang bersih Maha Suci. Bagaimana kita mau mendekatkan diri kepada Allah susah. Karena kalau ada orang berkata kepada kita, kenapa kamu tidak sholat? Alasannya ada saja tidak sholat. Yang inilah yang itulah. Seakan-akan itu menjadi justifikasi dia tidak sholat, padahal tidak benar. Seakan-akan itu jadi pembenaran, padahal tidak benar. Kenapa kamu begini?
Waduh, ngantuk. Saya capek tadi malam. Tidak bisa sholat subuh. Oke. Jangankan ke masjid sholat subuh pun tidak. Allah. Kenapa kamu tidak berpuasa? Loh, saya ada aja alasan. Kenapa? Subhan, berat sekali. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Oke, dia puasa, dia salat. Suruh ikut pengajian. Ada aja alasannya. Aduh, tidak mudah. Dan pengajian seperti ini dalam hadis Rasulullah SAW, inilah raudhah, yaitu kebun di antara kebun surga. Allah. Sudahkah kita merasakan kedamaian ketika kita mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita mau mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Karena orang yang mencintai tidak ingin lepas dari yang dicintai. Kalau orang betul-betul cinta, dia ingin dekat terus dengan membaca Al-Quran, dengan banyak sholat. Bukan hanya sholat-sholat fardu, tapi dengan qobliyah, ba'diyah, dengan berzikir, dan merasa nyaman. Bayangkan, ada orang yang jauh dari agama. Hobinya dugem, dunia gemerlapan, mabuk dan seterusnya. Berzina, apapun dilakukan. Sholat pun tidak. Suruh ke masjid, kita paksakan. Dia duduk di masjid, mendengarkan tausiah. Dia tidak akan kuat. Gelisah. Sebaliknya, na'udzubillah. Seandainya kita jalan-jalan reuni, sekarang halal bihalal. Ketemu teman lama, terus teman SMA. Ikut saya yuk malam ini. Mau kemana? Udahlah ikut aja. Kemana? Udah ikut aja. Tiba-tiba dia mengajak kita ke tempat club night ya. Naik klub yang banyak wanitanya, yang asap rokoknya, yang bau alkoholnya. Kita masuk, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udahlah, tunggu sebentar, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai subuh lah. Apa yang kita rasakan? Kita gelisah. Astagfirullah. Saya pulang dulu ya. Ada gelisah. Karena ketika kita biasa mendekatkan diri pada Allah, terus dimasukkan, dicemplungin dia, di lingkungan yang kotor, kita tidak akan betah. Tidak, saya pulang dulu. Kenapa? Saya ada urusan, ada alasan. Gugup kita ngomong pun gugup. Astaga, astaga. Sementara orang-orang di situ dia tenang, menikmati musiknya, dong, bung, 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 dengan lampu yang astaga. Disinilah kita bisa mereview. Kita dihadapkan oleh Allah Azza wa Jal, apakah betul-betul mencintai Allah atau tidak mencintai Allah. Allah tahu isi hati kita. Annallaha yahulu bainal mar' wa qalbi. Bainal mar'i wa qalbi. Harusnya kan hati dengan diri kita satu kesatuan. Ini Allah di antara keduanya. Batas antara hati kita dengan diri kita. Ini maksudnya apa? Subhanallah. Allah itu menguasai hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Allah tahu kecenderungan kita untuk melakukan hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Allah tahu. Maka itu kita minta, ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah. Karena Allah tahu isi hati kita. Apapun yang terbesit dalam hati pikiran kita, Allah mengetahui. Jangan sampai kita merasa apa yang terbesit dalam hati kita, Allah tidak tahu. Nauzubillah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innahu alimum bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui isi hati kita yang terdalam. Orang berbuat kekufuran, kemaksiatan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian mengabaikan aturan Allah, tidak la ilaha illallah, tidak sujud kepada Allah, Allah tidak butuh kalian. Subhanallah. Allah tidak rugi. Wala yarda bi'ibadihi al-kufr. Allah tidak akan meridhoi kekufuran hamba-hambanya. Jadi Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ini penting. Kita sebagai hamba Allah, Bapak Ibu Subhanahu wa taala mengatur kebebasan kita beragama, lakum dinukum waliyadin.
Agama Anda, agama Anda. Agama saya, agama saya. Faman syaa falyu'min, man syaa falyakfur. Barang siapa yang beriman, silakan. Yang kufur, silakan. Subhanallah. La ikraha fid din. Silakan. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana rusyd minal ghayy. Karena sudah jelas yang benar mana, yang salah mana. Tapi mereka kafir. Ustaz, saya nanya. Mereka kafir itu dengan kehendak Allah enggak? Betul, semua dengan kehendak Allah. Orang membunuh, orang berzina, orang mabuk, apapun yang terjadi. Tapi tidak dengan ridho Allah. Tidak dengan ridho Allah. Orang bunuh diri, melemparkan tubuhnya dari gedung yang tinggi, pecah badannya hancur. Itu dengan ridho Allah, tidak dengan ridho Allah. Tapi dengan kehendak Allah ini. Kalau tidak ada kehendak Allah, tidak akan jatuh. Israel membantai umat Islam. So, Allah tentu tidak ridho. Baik, orang yang kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau Anda bersyukur, tunduk. Syukur itu tunduk. Syukur adalah ketaatan kita kepada Allah. Maka Allah memberikan ridha kepada Anda. Jadi hidup itu mencari ridha Allah, mencari Allah supaya mencintai kita. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada satu orang pun yang menanggung dosa orang yang lain. Tidak ada. Dia berbuat maksiat, kita tanggung dosa. Kecuali ada hal-hal yang membenarkan hal itu. So, kita bikin naik klub, banyak orang maksiat, yang bikin itu dapat dosanya semuanya. Wala tazru wazratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Tsumma ila rabbikum marji'ukum. Kalian akan kembali kepada Allah semua. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'mal. Allah memberitahukan kepada kita apa yang sudah kita kerjakan. Innahu alimun bidatis sudur. Allah tahu isi hati kita yang terdalam. Subhanallah. Kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada rasa dalam hati kita bahwasanya kita ini selalu bersama Allah. Ada rasa kita ini selalu dilihat oleh Allah. Itulah cinta. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah mengetahui apa yang ada di langit semua dan ada yang di bumi. Apapun. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan, kalian sembunyikan, dan kalian ungkapkan, kalian nyatakan. Allah tahu. Maka tidak ada istilah rahasia. Wallahu alimum bidatis sudur. Allah tahu isi hati kita yang terdalam. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Orang yang punya ilmu, dia tahu al-ithmu haqqa fi sadrika wa karita ayyatali 'alin nas. Dosa itu apa yang terbesit dalam hati pikiran kita, tapi kita malu kalau orang tahu. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Maka kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah rasa kita bersama Allah di hati kita. Saya tadi keluar masjid, keluar rumah menuju ke masjid. Apa yang di pikiran saya? Harus Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Hembusan angin, arah kenceng, jatuhlah daun. Ya Allah, aku akan seperti itu ya Allah. Daun pun jatuh dimakan tanah. Ini Al-Quran, surat Al-Hadid, surat Al-An'am. Jadi selalu apapun yang kejadian di depan kita, ada pesan Allah buat diri kita pribadi. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rasa cinta pada Allah, ingin selalu bersama Allah, buktinya selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Kalau kita cinta pada Allah, kita tidak mau lepas. Setiap saat berzikir, Bapak Ibu kita jalan dengan pasangan hidup kita, berduaan. Kalau Anda jalan yang jauh dari Jakarta ke Jawa Timur sana, berarti Anda naik mobil. Pertanyaan saya, apa yang Anda tidak berbicara kepada orang yang Anda cintai? Pasti kita berbicara. Kita tersenyum, kita tertawa, bercanda. Kalau Anda
merasa bersama Allah, pasti kita akan berbicara. Bagaimana berbicaranya ya? Berzikir, memuji Allah. Dan yang kita minta adalah ampunan Allah. Maka orang yang betul-betul cinta Allah, dia selalu beristighfar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasa bersama Allah. Tiba-tiba ada sesuatu yang kita lihat, terbesit maksiat. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Itulah rasa bersama Allah. Takut. Jadi cinta itu wajib menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalau tidak ada rasa takut, maka sungguhnya tidak cinta. Kita mencintai anak kita, kita takut kehilangan anak kita. Kalau sakit, kita berobat. Cucu kita cintai, kita takut. Kita obati. Kita takut terpengaruh yang tidak baik, kita batasi main HP. Kita takut adanya kebodohan, kita sekolahin. Jadi cinta itu harus ada rasa takut. Apakah kita merasa takut? Iya, takut Allah jauh dari kita dengan kemaksiatan kita. Perbuatan itu keluar dari hati dan pikiran kita. Maka kemaksiatan ketika ada terbesit dalam pikiran kita, ya Allah Engkau tahu ya Allah. Ya Allah Engkau tahu. Engkau tahu antara hati kita dan kita ada Allah. Padahal hati kita dan kita begini. Tapi antara kita dan hati kita ada Allah. Langsung kita berdoa, wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Engkau tahu isi hati dan pikiran aku. Barusan aku ingin berbuat maksiat. Ya Allah, ampun ya Allah. Teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Bimbinglah pikiran dan hatiku ya Allah. Berikan cahayamu dalam hati dan pikiran. Terus, maka cinta kepada Allah, rasa bersama Allah, dan takut dijauhi oleh Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita tumbuhkan kebersamaan kita dengan Allah. Lisan kita selalu mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Kasih kami ya Allah petunjuk jalan yang lurus. Karena kita takut keluar dari jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang kau berikan nikmat dalam kehidupan ini. Siapa itu an'amta alaihim? An'amallahu alaihim siapa? Para nabi dan rasul. Orang-orang yang punya integritas yang tinggi. As-siddiqin. Orang-orang yang syuhada, yang mati syahid. Orang-orang yang saleh. Inilah sebaik-baik pergaulan. Di waktu yang bersamaan, harus takut. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan kau biarkan aku, ya Allah, dalam keadaan sesat. Dalam keadaan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan itu. Jadi cinta, an'amta alaihim, yang kau berikan nikmat. Aku ingin seperti itu di waktu yang bersamaan. Takut ya Allah. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu dimurkai oleh Allah. Apa yang kita kerjakan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka selalu berzikir, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami semua agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Jangan lepas zikiran itu, karena Allah, antara kita dan Allah, antara kita dan hati kita, ada Allah Azza wa Jalla. Subhan, antara kita dan hati kita, ada Allah Azza wa Jalla. Ingat, antara kita dan hati kita, ada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, berarti amat sangat dekat kita dengan Allah. Kita dan Allah sangat dekat sekali. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 24. Mudah-mudahan kita selalu termasuk hamba Allah yang selalu berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.